A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada masa kekhalifan Abbasiyah, kita lanjutkan penaklukan dalam pertempuran Manzikert pada tahun 463 Hijriah. Pada tahun itu Sultan Saljuk Alp Arsalan menyerukan jihad di penjuru wilayah Romawi dan juga wilayah sekitarnya yang terletak di bagian timur. Ia berhasil membuka sejumlah daerah di Armenia, Georgia, serta membukakan jalan bagi Islam untuk masuk ke wilayah tersebut. Hal ini membangkitkan amarah Raja Romawi Bizantium Romanus yang segera keluar bersama sebuah pasukan besar yang merupakan gabungan dari tentara Romawi, Rusia, Kirgiz, Franka, dan bangsa-bangsa Nasrani lainnya. Sehingga diperkirakan bahwa jumlah keseluruhan mereka ketika itu adalah 300.000 orang yang sengaja disiapkan oleh Raja Bizantium untuk menghadapi Sultan Saljuk. Ketika Sultan Saljuk mengetahui bahwa pasukan Romawi telah semakin dekat, ia bersiap untuk menghadapi mereka dengan memperhitungkan kekuatannya dan juga pasukannya. Ketika itu jumlah pasukannya amatlah sedikit dan terlalu jauh untuk dibandingkan dengan jumlah pasukan Romawi dan para pengikut mereka. Ada yang mengatakan bahwa jumlah pasukan Saljuk hanya berkisar 15.000 prajurit. Dan di samping itu ia juga tidak memiliki waktu untuk meminta pasukan tambahan di wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Maka ia mengucapkan kata-katanya yang terkenal, "Aku hanya mengharapkan pahala dari Allah untuk diriku. Jika aku diberi kehormatan untuk syahid, maka aku akan terbang bersama burung-burung berwarna hijau. Dan apabila aku meraih kemenangan, maka tidak ada yang lebih membahagiakanku dari kemenangan itu saat aku memasuki malam nanti, dan hariku ini akan lebih baik dari hari kemarin." Setelah mengucapkan itu, ia bersama pasukannya segera menyerang pasukan terdepan dari musuh yang berjumlah 20.000 orang dan sebagian besar merupakan prajurit Rusia. Kaum muslimin berhasil meraih kemenangan besar atas mereka dan juga berhasil menjadikan sebagian besar dari komandan mereka sebagai tawanan. Kemudian Sultan Alp Arsalan mengirim utusan menemui Raja Romawi dan menawarkan perjanjian damai kepadanya. Namun ia bersikap sombong dan angkuh serta menolak tawaran itu. Bahkan ia berkata, "Tidak mungkin, tidak akan ada perdamaian dan tidak akan ada kata mundur kecuali setelah aku menaklukkan negeri-negeri Islam sebagaimana yang mereka lakukan terhadap negeri Romawi." Maka kaum muslimin pun menyiapkan segala keperluan untuk kembali berhadapan dengannya. Kedua pasukan itu berhadapan pada hari Kamis 25 Zulqa'dah tahun 463 Hijriah. Dan waktu sholat Jumat pun tiba di hari berikutnya. Sultan melakukan sholat Jumat di perkemahan pasukan dan ia berdoa kepada Allah, memohon, menangis dan bersungguh-sungguh merendahkan diri di hadapannya. Lalu ia berkata kepada pasukannya, "Saat ini kita berhadapan dalam kondisi kekurangan pasukan dan aku bersedia melemparkan tubuhku kepada mereka pada detik ini, karena inilah saat di mana kita dan kaum muslimin didoakan di atas mimbar-mimbar. Maka hanya dua pilihan, aku akan mencapai tujuanku atau aku meraih syahid dan menuju surga. Maka barang siapa di antara kalian yang ingin mengikutiku, maka hendaklah ia mengikutiku. Dan barang siapa yang memilih untuk pergi, maka silahkan ia pergi meninggalkanku. Karena saat ini tidak ada lagi sultan yang memberi perintah atau pasukan yang diberi perintah. Karena sesungguhnya pada hari ini aku hanyalah salah satu dari kalian yang akan ikut berperang bersama kalian. Maka barang siapa yang mengikutiku dan mempersembahkan dirinya untuk Allah Ta'ala, maka baginya surga dan harta rampasan perang. Dan barang siapa yang pergi, maka telah hak baginya
neraka dan kehinaan. Dan mereka pun berkata, apapun yang akan engkau lakukan, kami akan tetap mengikutimu dan membantumu melakukannya. Lalu ia mengenakan pakaian serba putih dan memakai balsam sebagai persiapan untuk menghadapi kematian. Lalu ia berkata, jika aku terbunuh maka inilah yang menjadi kafanku. Kemudian perang pun pecah antara kedua pasukan yang saling berhadapan itu. Sultan Arsalan turun dari kudanya lalu membalurkan debu ke wajahnya, dan ia menampakkan siap tunduk dan tangisan kepada Allah Ta'ala serta memperbanyak doa. Kemudian ia kembali menaiki kudanya dan menyerang musuh. Kaum muslimin bertempur dengan penuh kesungguhan dan memperlihatkan kesabaran dan keteguhan, hingga kemudian Allah menggoncangkan pasukan musuh dan melemparkan rasa takut ke dalam hati mereka. Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin atas musuh mereka, dan kaum muslimin berhasil menewaskan sejumlah besar pasukan musuh, dan mereka juga berhasil menjadikan sejumlah besar dari mereka sebagai tawanan, termasuk di antaranya Raja Romawi sendiri yang ditawan oleh salah seorang pemuda dari pasukan kaum muslimin. Raja itu dibawa dalam keadaan yang hina kepada Sultan Arsalan, dan Sultan memukulnya serta mengingatkannya akan perjanjian yang pernah ditawarkannya dan bagaimana sikapnya yang buruk terhadap kaum muslimin. Kemudian Sultan melepaskannya dengan syarat ia harus membebaskan seluruh tawanan kaum muslimin yang berada di tangan Romawi, membayar sejumlah harta sebagai jizyah atau dibebaskannya raja tersebut. Romawi juga harus membayar sejumlah uang tertentu kepada kaum muslimin setiap tahun, dan pihak Romawi juga harus mengembalikan sebagian dari apa yang telah mereka rebut dari tanah kaum muslimin di Syam. Kemenangan Islam ini merupakan salah satu kemenangan terpenting atas Romawi, karena hal ini dapat menghancurkan kekuatan mereka, mencerai-beraikan kesatuan mereka, memecahkan keangkuhan mereka, dan memaksa mereka untuk benar-benar memerhitungkan kekuatan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.